Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Eki Imanjaya dan kali ini saya akan bahas tentang serba-serbi perang Iran yang hal-hal yang sifatnya trivia gitu, yang remeh-temeh tapi sebenarnya penting juga gitu ya. Kali ini saya akan bahas tentang viralnya Profesor Jiang. Ya. Yang beliau meramalkan ya ada 3. Pertama, Trump akan jadi presiden. Kedua, kalau Trump menjadi presiden maka dia akan menyerang Iran. Dan yang ketiga yang sedang ditentukan apakah ramalan benar atau tidak adalah Iran akan menang. Nah, gitu. Nah, ini orang rame nih, menarik nih. Tapi harus disadari bahwa kita juga harus hati-hati, nggak langsung menelan mentah-mentah predictive history dari si Profesor Jiang ini. Profesor Jiang sebenarnya latar belakangnya dia bukan profesor, dia lulusan S1 di sastra Inggris dari Yale, dan kemudian dia mengajar SMA. Tapi memang dia banyak baca buku dan ramal-ramalannya juga banyak yang akurat dan menarik gitu ya. Dan hal ini mengingatkan saya pada Asyahidi, Ali Syariati gitu ya. Seorang tokoh dari kaum intelektual ya, yang turut mempersiapkan revolusi Islam 1979. Tapi 2 tahun sebelumnya keburu mati ya, di Southampton kalau nggak salah, dibunuh oleh Safak ya. Ini menarik karena Ali Syariati punya istilah yang mirip serupa tapi tak sama dengan prediktif history gitu ya. Kalau dari Ali Syariati dia namanya sejarah masa depan gitu. Apa itu sejarah masa depan? Jadi sejarah itu ada 3 macam ya. Yang pertama adalah yang perlu berulang ya, siklus ya, lahir, hidup, mati dan lain-lain. Ada yang sifatnya linear, misalnya Profesor Azumardi Azra yang linear gitu ya. Tapi ada juga yang gabungan keduanya. Misalnya Kunto Wijoyo bilang bahwa sejarah itu seperti spiral, dia selalu berulang dan selalu maju ke depan. Nah, Ali Syariati juga sama dengan itu, mirip gitu ya. Jadi dia bilang bahwa sejarah itu seperti piramida, yang di atas adalah orang yang punya ide, ideologi itu yang menggerakkan gitu ya. Sementara di bawah adalah rakyat awam, manusia biasa gitu. Nah, ide itu yang menggerakkan peradaban gitu ya. Jadi ada yang dulu pernah ada masa di mana para filsuf, para pemikir, kemudian ada para saintis, kemudian ada para ulama gitu ya. Itu adalah yang berada di puncak. Tapi Ali Syariati juga menyatakan bahwa ada orang-orang yang melawan mainstream yang tidak tercatat di atas piramida seperti Galileo atau Copernicus gitu ya. Tapi mereka punya pengikut yang kemudian kelak akan menjadi pemimpin di piramida itu gitu. Ini menarik. Terus yang kedua, tentu saja Ali Syariati sangat terpengaruh oleh Marxism ya, yang mana yang atas akan ada penindas, ada yang ditindas. Mustadafin adalah beda dengan duafa orang lemah, mustadafin adalah orang yang dilemahkan gitu ya. Orang lemahkan itu akan selalu berperang antara proletar dengan borjuis gitu ya, kayak semacam itu. Dan dia menjadi contohnya adalah ketika antara dalam pandangan dunia di menen Islam, Ali Syariati menyatakan menafsirkan kisah pembunuhan Qabil atau Cain terhadap Habil atau Abel. Keduanya anak Adam, dan itu merupakan permulaan sejarah filsafat sejarah manusia, dia bilang. Karena kita ketahui bahwa Qabil dan Habil ini mempersembahkan persembahannya, kemudian terjadilah peristiwa dosa besar pertama di dunia, yaitu pembunuhan gitu. Tapi yang menarik di sini, Qabil dan Habil pun diterjemahkan sangat menarik gitu, karena di sini dibilang kalau Qabil mempersembahkan gandum, Syariati menyatakan ini adalah pekerjaan petani. Habil mempersembahkan unta, penggembala gitu. Habil mewakili tahap sejarah ketika eksistensi manusia tergantung pada alam. Ini saya mengutip tesis saya sendiri yang akan diterbitkan ulang akhir tahun ini gitu ya. Sementara Qabil mewakili zaman pemilikan pribadi dan tahap pertanian ketika sumber-sumber produksi dimonopoli oleh kelas penguasa. Di masa ini alam, tanah Tuhan dimiliki dan dinamai dengan nama pemiliknya gitu. Jadi dan ini akan selalu berulang, itu pertempuran antara
pemilik modal, kapitalis gitu ya, penguasa, dengan orang-orang yang di apa namanya opres ya, diopres gitu ya. Kemudian Haryati bilang kelas Qabil ini punya 3 wajah kekuasaan yang disebutnya Trinitarianism, yaitu penguasa ekonomi, penguasa politik, penguasa agama. Dalam Al-Quran dan Taurat menurut Ali Haryati 3 wajah ini diwakili oleh di masa Nabi Musa, yaitu Fir'aun yang menguasai politik, kekuasaan, Qarun kekuasaan atau ekonomi, kekayaan atau ekonomi ya, Qarun kan kita selalu kenal harta Qarun, dan Bal'am Bauri, ulama penguasa. Dan ini sangat menarik, ini katanya akan terus berulang gitu. Makanya dengan itu kita bisa meramalkan atau memprediksi yang disebut dengan sejarah masa depan. Demikian dari saya. Kalau ada yang ingin saya bahas terkait dengan serba-serbi Perang Iran edisi Idul Fitri ini, silakan kasih ke komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.